orang-orang ahli tasawuf niku mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu sudah wusul kepada Allah, tetapi mereka itu tidak mengetahuinya. Diibaratkan cerita seorang raja ikan ketika sudah mau meninggal, dia mengatakan kepada kaum ikan disuruh mencari air. Tetapi setelah bertahun-tahun mencari, ikan tidak tahu air. Padahal ikan hidup di dalam air. Terus yang saya tanyakan, maksudnya bagaimana? Sebetulnya itu kita sudah usul kepada Allah, tapi kita tidak mengetahuinya. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, dumateng para kiai, bahyai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kecamatan Jetis, Desa Perning. Wabil khusus panjenengan sedaya jamaah ingkang rawuh di musala Baitur Rahim dan jamaah yang mendengarkan di channel Ponpes Jaya Baru kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat dan anugerah berupa pertemuan pada malam hari ini untuk melanjutkan ngaji rutin kita yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam dan iman. Judulnya itu janganlah kau campur imanmu dengan kesyirikan. Janganlah kau campur imanmu dengan kesyirikan. Hal ini dibuka di dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 82. Janganlah kau campur imanmu dengan kesyirikan. Bon. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita tahu mulai saat akil balik dulu telah diajarkan di dalam hukum syariat pelajaran tentang rukun Islam, juga rukun iman. Mengapa harus ada rukun Islam dan iman? Inilah bentuk bahwasanya manusia itu harus memperhatikan tentang hablum minannas, lebih-lebih hablum minallah. Terkait masalah rukun Islam yang ada 5 itu syahadat, sholat, zakat, poso, haji, itu jelas dilakukan secara fisik. Paham Pak dilakukan secara fisik
Dan inilah yang ada kaitannya dengan hablum minan nas, jasmaniyah. Akhirnya disebut ibadatul jawareh, ibadah yang bersifatkan jasmaniyah. Lah niki, kalau kami ambil dari sisi hakikat, syahadat kemarin sudah kita bahas. Salat adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa ma wal ardi wa ma fil ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Yang disebut sholat secara hakikat adalah madepe wajah ruh terhadap wajah Allah. Hakikat, bukan syariat. Syariat sudah jelas. Madepe wajah ruh terhadap wajah di wajah ruh itu. Nek wajah jasad iki macam ono lanang ono wedok. Ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Surat Al-An'am juga ayat 79. Sesungguhnya ku arahkan wajahku. Niki Pak. Wajah tu iki Nabi Ibrahim. Iki makhluk, iki khalik atau Allah. Ku arahkan wajahku menyang wajah Gusti Allah. Mana wajah roh itu Pak? Apakah letter merunjal ono irunge, ono motone, ono ndase ngeten iki? Kaya wajah jasmani. Bukan Pak. Wajah ruh niku wonten kalih. Ana wajah mirip kethek. Tahu kethek? Ulaika kal an'am balhum adhal. Ada wajah iku koyok dene raja kaya. Seperti raja kaya. Tahu raja kaya? Nopo? Lah. Tuh. Quran lo itu. Ulaika kal an'am balhum adhal. Sifat karakter ruhaniyah apabila dikuasai oleh hawa nafsu, maka sifatnya seperti raja kaya. Hayawan. Sipate Pak, sipate. Iki cara syariat ngomongke siapa ruh kalau dikuasai golongan kiri nafsu, maka ruh itu di mata Allah lebih jelek daripada hayawan. Barang siapa ruhnya dikuasai oleh akal malaikat lagi, maka ruh itu derajatnya di mata Allah lebih baik daripada malaikat. Itu syariat.
Mana yang dimaksud wajah ruh sampean itu adalah imanul haq, iman yang sudah benar. Inilah yang dimaksud kata Rasul ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu imannya sudah benar, tidak tercampur dengan syirik. Enggak tercampur dengan syirik. Nanti dijelaskan di dalam rukun iman. Artinya Bapak Ibu, iman hati dalam hati sampean yang sudah tidak ada selain Allah. Sampean mangan lombok, ya terasa pedes. Iman yang tercampur syirik itu gini Pak, ketika saya nyeklus lombok, iku anak lombok itu, ya. Terus hatiku datangnya pedes, itu dari padahal lombok niku makhluk. Aku beriman datangnya pedes sing duweni yang memiliki pedas. Bahasanya pedes ya Pak. Pedas itu adalah makhluk berupa lombok. Iku cara hakikate kula niki telah mencampur antara iman dengan syirik. Lah mestinya bagaimana? Nanti dalam rukun iman sampai tidak boleh tekane pedas itu dari lombok, tapi ati sampean kudu yakin tekane pedas itu dari Allah. Mana Allah yang melimputi lombok di dalam dan di luar? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi segala apapun. Segala apapun berarti tanpa terkecuali. Dengan pelimputan Allah disitulah akhirnya seakan-akan makhluk yang berupa lombok, bukan NTB loh nih, lombok seakan-akan bisa mendatangkan rasa pedas. Mudah, sederhana, gampang ini Pak. Sampai punya tonggo, sampai ini ono kesusahan. Duka kesusahan musibah terkait apa. Terus tonggo niku mara nulungi sampean. Susai arepe diplang bang omahe dengan bang weger geger ambek bang celurut. Ya bang apa bang celurut tadi? 5 bulan nggak dibayar, kawegeran jero omah. Kak mulih-mulih pokoknya sang penagih itu nek gak diwenehi kaweger Pak. Ya dengan kerungu rasa saken akhirnya beto arto 5 bulan pun pinten 5 bulan saulani 200 berarti ketemu 5 bulan berarti 1 juta ya pun Pak niki sampean bayar mari nang nyingkri grisin kula lingkungan kula sampean gawe gegeran ati bangi kuwi diusir wis sampean mesti titik gae apa sedikit banyaknya punya iman sing nolong sampean lak tetangga lah ngoten nggih sebab kalau tidak ada tetangga datang ke sini gak mungkin selesai persoalan. Wis logika. Lah miturut iman yang saya jelaskan nanti nggak boleh sampai beriman meyakini yang menolong Anda itu adalah tetangga itu makhluk apa Allah? Makhluk, oke.
status makhluk, ngomong status lo ya, iki makhluk status la haula wala quwata. Status kholik adalah illa billah. La haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun makhluk ini nggak bisa obah pindah dari situasi satu ke situasi lain, nggak bisa, menolong si A menolong si B juga nggak bisa. Iki status aslinya. La haula, tidak ada daya upaya apapun, wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun. Itu status makhluk kita. Bagaimana mungkin tetangga itu bisa nolong terhadap kita? Oleh karena ada illa billah. Paham nggih? Oleh karena adanya Allah di situ pada tetangga itu, akhirnya tetangga itu bisa berjalan ke rumah jenengan. Nek jenengan iki ningali makhluke ya tetangga sing nulung, mohon maaf. Nek ningali uripe berarti sing nulung Gusti Allah. Nanti lebih jelasnya. Jadi apa yang dimaksud sholat adalah madepe wajah ruh. Lah wajah ruh itu adalah imanul haq, iman sing bener. Iman yang mana yang dikatakan iman yang benar? Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menghadap, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Ilam takun taroh. Apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah yang menolong itu, maka kau harus merasa kalau Allah itu selalu melihat jenengan. Ini ihsan, iman yang benar. Saya ulangi, iman yang benar adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan menghadap, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam takun taroh, apabila Anda tidak bisa melihat Allah, kau itu merasa selalu dilihat Allah. Ya urip iku dulur. Yang urip bukan sifat. Jadi wajah ruh itu adalah iman. Depno sing nyun sewu, sing nulung sing gerakno tetangga iku ati sampean depno menyang gesang kuwi mau. Ojo nang makhluke, nang gesange. Iki maksudnya ini wajah tuat dia. Lah wajah Allah di gesang itu, hidup itu. Yang hidup ku maksud bukan sifat. Yang ku maksud hidup itu laisa kamislihi syai'un, yang disebut Allah. Begini ku wajahmu depno nang wajah Allah. Lilladzi sifate urip yaiku fatoros samawati wal ardo hanifan. Ngono terus sifate urip mang yang menguasai jagat langit dan bumi. Artinya jagat langit rohaniyah, hidup itu tadi di dalam diri tetangga, wal ardo maksudnya jasmani mau. Berarti Gusti Allah yo ning jero yo ning jopo, di dalam yo di luar.
Nek wis nyoto ati sampean mripate ati sampean wajahe ati sampean roh iki mang wis nyoto anane Allah, mongko tampilan tangga makhluk ning jerone ati sampean mboten enten. Sing wonten niku adalah mung Gusti Allah. Lah tetangga sampean makhluk iku yo miturut mripat dohir ya tasik wonten. Masih ada, cuman miturut ainul basirah mripating ati roh iku yo wajahe roh iku wis gak ana wujude saliyane Gusti Allah. Paham nggih? Lah isoke ngoten ya napa Gus terus menerus? Ya dikira kuncine ada di sirul asrar iku terus. Kaya sibuk, gak sibuk, tetep ati dikongkon dzikir. Iku salat. Hanifan condongno terus, encepno terus. Iman yang seperti itu setiap saat dan waktu tidak melihat sikon. Wong wedok sikone ada head, Bu nggih. 1 bulan, gak apa-apa. Terus no atimu itu ketika saat jasmani iku ngandung hadas besar, hadas haid, tetep gak apa-apa ati dikongkon dzikir sirul asrar. Terus mboten napa-napa. Wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan. Artinya nek jenengan sudah salate secara hakikat seperti ini, Anda bukan termasuk orang yang menyekutukan dening Gusti Allah. Atau miturut surat Al-An'am 82 nanti, yaitu jenengan tidak termasuk golongan yang mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan. Wis salat, zakat. Zakat itu piye? Hakikate zakat apa kok ana asbabun nuzule disuruh zakat? Zakat itu mengeluarkan Pak yang bukan hak jenengan. Wis, mengeluarkan dari diri kita yang bukan hak kita. Hak kita kan ini, mohon maaf, ngapunten. Tidak punya daya upaya apapun dan atau tidak punya kekuatan. Iki hak kita. Bila mana ning jerone ati ana rumangsa iso ngene iso itu, duwe ngene duwe ngitu, kuat ngene kuat ngitu, itu bukan hak kita, harus dikeluarkan. Kita harus seperti patung. Lah, berarti zakat adalah mengeluarkan sesuatu yang bukan hak kita. Bukan hak kita yang selama ini kita menghak-menghaki. Nggih, kita makhluk jelas status la haula wala quwata illa billah. Tetapi apa ning ati kok ana iman rasa awak dhewe duwe ini duwe itu, rumangsa iso ngene iso seperti itu, kuat ngene kuat itu. Lah iku yang dikeluarkan. Tetap carane kembalilah Anda untuk melaksanakan zikir sirul asar. Iku carane. Poso iku njaga perkara sing ana njaba aja sampak mlebu. Iki bolongan songo iki mripat loro, irung, kuping, cangkem, ngarep, mburi. Iku digunakan latifah, di situ digunakan nafsu untuk supaya sampean ati iki roh iki ngaku-ngaku. Krungu suarane arek wedok bayuh iki jelas suarane Ardilai. Mendahno wong ya apa ya ngono. Lah nafsu ngomong sampean dipaksa ngomong iku suarane Ardila lewat kuping. Di dalam telinga itu ada latifah robbaniyah. Masuk di situ jenengan
Sampai nek gak masuk teng mriku nafsu mesti mlebu jalap. Akhirnya ati dikon iman iku suarane niki Ardila. Padahal nek jenengan purun tengok-tengok ati iki dilatifah robbaniyah lewat sifat sama ini pendengaran, sampean gak mungkin ngomong suarane niki Ardila. Iman sampean yakin munculnya suara itu diliputi Allah Subhanahu, berarti nek cara diomong lho ya, tapi ojo diomong gak ning jaba ojo iku kalamullah suarane Gusti, tapi ojo diomong nang jaba dikentes ahli syariat sampean lho, diketes ambek orang am. Jelas niki ardi lah kok jari suarane Allah. Padha to jenengan beat langsung secara fisik dengan saya dan dengan YouTube. Suara yang YouTube iku sapa? Sing nguasai iku. Padahal innahu bikulli syai'im muhit. Setiap sesuatu itu pasti diliputi Allah. Makanya dari dasar inilah mengapa saya katakan jenengan baiat di YouTube gak apa-apa, sah. Sing penting ngertos jaduke. Lah nek gak ngerti jaduke sampean akhirnya nuduh kula sing baiat wong aku iki makhluk, statusnya makhluk iku la haula wala quwwata. Doae ambek goroh. Ngoten lho. Wis jogonen iman sing gak bener sing ditebarno oleh nafsu iku lewat moto ketok perkara apa wae makhluk, moto dohir nyawang makhluk. Nafsu mesti murui nang ati utawa roh iki meksa supaya beriman sangka makhluk iki kaya tangga wae lho. Wong jelas-jelas jare akal, jelas-jelas tanggamu kok sing nulung. Lah ketok tangga to. Berhubung meripat ati sampean iku nyawang Allah, gak percaya ambek nafsu, gak, tetep iki sing nulung Gusti Allah. Cuman aja pas diizinkan lewat tetangga ngoten lho. Jadi tetangga itu nggak ada apa status hukum mutlak sakit atau bisa menolong, nggak bisa. Dia itu cuman nyun sewu bahasa syariat lo ngomong mung digawe lintasan Allah, tiga lintasan Allah untuk menolong jenengan. Maten doa asli ini poda mek ngeten sampai niku duwe karep arepe nyinggek apa nyinggek iku Pak bahasa Indonesia ini nyinggek dodol pelem arepe di mau kita ambil dengan tangan kita nggak nyampe terus kita bawa watang gitu Pak ya. Wangel bahasa Indonesia ini sepurone sing akeh aku gak iso. Sampai gowo membawa watang untuk dodol. Wis sampean terjemahno dhewe. Pelem yang ada di atas tujuan saya adalah untuk meraih dan mendapatkan pelem atau poh mangga. Nah, ini sing bener mangga. Akhirnya yang namanya watang yang saya bikin dodol itu adalah lintasan aja untuk jatuhnya mangga itu. Orang kalau fanatik jelas yang ngomong kalau tidak ada watang apa sih cah watang itu rek? Alat galak. Kalau tidak ada galak, ya gak mungkin ki jatuh. Lah ngoten iki, akal ngomong. Cari sapa sih? Contoh enek angin bawah mebes gadek watang. Kena angin ya jelas jatuh gak hanya karena watang.
Aslinya ini adalah lintasan. Tetangga itu adalah sebagai, dijadikan Allah sebagai lintasan untuk menolong jenengan wau. Lintasan toh. Artinya tetangga itu tidak punya sifat nolong mutlak, nggak bisa. Yang mutlak adalah Allah. Paham nggih? Nah, inilah Bapak Ibu yang kumaksud iman yang benar itu di situ. Wis zakat, poso, jogo, ojo sampak sampai percaya apa sing ditanamkan nafsu dalam diri kita itu, yang iman kita akan digeser terhadap selain Allah. Jangan percaya. Bisanya jenengan gak percaya, tetap kembali muaranya, sibukkan hatimu berzikir sirul asrar. Sebab dengan itu mudah langsung sampai iku klik datang Allah. Bon, poso terus apa? Haji. Haji juga begitu, panggilan Allah. Secara hakikat haji iku Allah ngundangi jenengan luwe iku undangan Allah. Jenengan kebelet nising apa? Kebelet nising ya. Bahasanya kebelet nising nih. Wis kebelet WC ngene wis. Kebelet all. Buang hajat itu adalah undangan Allah. Gunakan undangan Allah ini untuk sampean bertemu Allah. Jadi boleh Gus Nising ngambek dikir angsal, ya gunakan. Memang Allah ngundangi jenengan lewat kebelet supaya jenengan bisa bertemu Allah dikala buang hajat. Coba nek gak ono Allah, saged metu kotoran niku. Mboten saged. Nek mboten saged piye rasane weteng Pak Bu? Wis ya iku lah, wong gak iso ngentut teh rasane. Wes, wayang operasi berapa Pak itu Pak? Lah, inilah anugerah Allah yang tidak bisa kita hitung sekecil apapun. Luwe kita makan, temui Allah. Carane sama Pak, carane muarane ada di dzikir sirul asrar. Secara syariat sampean budal haji iku undangane Allah, nggih temui Allah. Aja nemui waktu kotak papat tok iku ada tawaf Pak ya. Di situ kan ada beberapa rukun haji, rukun umroh lah ngoten nggih. Termasuk niat. Apa niatnya itu? Lillahi ta'ala. Apa yang terjadi semua di dalam haji itu karena Allah Ta'ala. Kalau tidak karena Allah tidak akan terjadi Pak. Akhirnya jenengan mikot itu mengambil batas jenengan iki disebut haji. Wis jenengan nawaitu hajan wa umrotan lillahi ta'ala. Wis langsung sampai ya, gak boleh pakai baju, gak boleh pakai sarung, gak boleh, kudu pakai ikhram. Bahasa syariat ikhram itu baju yang tidak ada jahitannya. Bahkui presiden, bahkui tukang ngemis, tetap sama derajatnya di mata Allah. Kayane tadi kepala desa, waduh, alhamdulillah digawe Pak. Ya, melatih siji ya. Terus eble-eble itu, ya tetap gak oleh Pak. Betenangsa. Artinya apa? Di mata Allah itu sudah lepas semua apa kepentingan dunia, nggak boleh. Inilah tentang ngaji akhirat, tentang ngaji babakan tauhid hakikat, ikut lepas bahasan-bahasan hukum syariat. Artinya kalau fokus di sini loh ya, ilmu syariat ada, ilmu hakikat atau ilmu tauhid ada, ilmu dunya ada, ilmu akhirat ada. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah ya fa'alaihi bi ilmin. Kabeh kono ilmune.
Kuwi kepingin sukses dunyamu ya kudu ono ilmune. Kuwi kepingin sukses akhiratmu artine ketemu Allah ya mesti ono ilmune. Lah khusus saya membahas tentang ilmu untuk ketemu Gusti Allah, ora ketemu bokong gede. Ngoten lho. Jelas nggih? Wis kudu sampean betak-betakno teng mriki. Wis teng mriku ada tawaf. Mengapa tawafnya itu 7 kali? Ada maksud. Kita hari dikasih Allah mulai hari Ahad, Isnin, Selasa, Rebu, engko balik mana nang Ahad lagi. Muter 7 hari, artinya kita itu tetap dalam 7 hari ini kudu ini wajah dua wajia. Makane mutere Ka'bah lak ngiwo sampean mboten nengen. Wis iki umpama Ka'bah. Mutere ngeten lak sampean. Mutere ngiwo. Berlawanan dengan arah jarum jam ngiwo. Nek ngiwo berarti dodo kiwo sampean ide kudu ngedepno Ka'bah. Artinya apa, Pak? Bendino iki lho Pak, 7 hari, 7 hari ini terus sampai iki ati kudu mung madhep dateng Gusti, dalane ya mung lewat pikir sirul. Itulah ini wajah tu wajia. Waktu kerja tetep madhep, waktu rohani ae Pak. Nek jasmani ae waktu kerja ndolek dhuwit, gak apa-apa jasmani ae. Ngoten lho. Wis, habis iku sampean tahallul. Tahallul iku nyukur rambut, Pak. Digondol kenek dintekno utawa dipotong sebagian. Maksude tahallul itu motong rambut. Rambut itu adalah mahkota, kehormatan. Kehormatan. Artinya ilangono kehormatan awakmu mang sing rumangsa hormat sebab dunyane bondone. Aku dihormati wong sebab nyun sewu aku dadi kepala desa, dadi bupati, dadi gubernur, dadi presiden, pejabat. Ngono lho. Iku kudu kok ilangi. Artine ojo kok HI yen iku jabatamu. Kabeh iku wae Gusti. Lho, ngoten lho Pak, dibalik nang Allah. Kembali lagi kita la haula wala quwata. Lho nek ati lakune lho nggo kene Pak, nyun sewu, gak sok gampang dolim sampean kali kula dateng bawahan. Estu umpama dadi presiden ora gampang dolim terhadap masyarakatnya. Ya jelas dia nggak akan berani korupsi. Bupati gak wani korupsi karena atine condong setiap hari iku mau dateng Gusti Allah. Ya sing tak napa kita masyarakat khususnya Mojokerto menghendaki mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin kita di Mojokerto itu diawali se-Indonesia di Mojokerto, mudah-mudahan pemimpin sing betul-betul hatinya condong dateng Gusti Allah mesti makmur. Gak ono istilah penyerapan anggaran iku 1 tahun boten saged gak iso, tetep sesuai. Ya sesuai juknisnya, sesuai perencanaannya. Lanjane mulai bupati nih, jabatan struktural kabeh condong nang Allah. Makmur. Estu makmur. Jadi hak-hak masyarakat itu tidak pernah dipotong atau dan lain sebagainya. Pun kok mulai tutup gunungnya apa itu Pak? Pun habis tahallul sebelum tahallul ono sa'i Pak. Mohon maaf haji tahallul itu setelah sa'i. Habis tahallul langsung sampai boleh langsung lepas ihram tadi. Sa'i dulu sebelum tahallul. Apa sa'i ku? Hati melaku ngincik antarane Gunung Sofa, Gunung Marwah.
ambal kaping 7 iku wonten sejarahe Nabi Ismail kalih Siti Hajar. Nabi Ismail lahir kathah kotorane, Siti Hajar golek itu ya melayu Gunung Sofa nang Gunung Marwah, tujuannya cuma satu, mencari air. Ternyata airnya di bawah Nabi Ismail yang disebut air Zam. Iku maksudnya piye? Ngeten lho Pak, kita setiap hari itu Pak, rogo itu nyambut gawe rono, nyambut gawe rene dan lain sebagainya. Kita mencari banyu Zam-Zam. Mencari banyu Zam-Zam ini air kehidupan untuk rohania. Apa sih? Yaiku dinul haq. Sebetulnya dinul haq sampai Rasulullah dawuh, bila mana dinul haq, ilmu tentang hakikat nuju makrifat atau ilmu tauhid adanya di negeri Cina, maka kau wajib untuk ke Cina. Nggih Pak, sampean bandino 7 dina iku mlayu goleki, waduh akhirnya ketemune mung dawak ngoten ning ati sampean dhewe. Itulah maul khayah. Hakikati maul khayah banyu Zam-Zam itu adalah ilmu hakikat atau dinul haq atau ilmu tauhid itu. Kanggo nyuceni roh sampean kali kula lewat kefahaman untuk beriman dan mempraktekkan nyembah dhateng Gusti Allah. Jelas nggih? Ini wis nek pun wonten mriku haji selesai, tahallul wau terus dicoplok kabeh, artine bebas. Nek wis roh sampean iki sampean suceni, sudah kita bersihkan dari takwa, yang takwa meliputi ilmu, amal, istiqomah, maka itulah yang disebut wama ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tahu terakhir ayat iki, wama ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Iku titik sampean iku mau dikatakan iman yang sudah benar tatkala hatimu itu sudah bertemu Allah. Inilah maksud Rasulullah dalam hadisnya yang di depan tadi. Kau ketika melakukan apapun seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu dengan rasa, dengan iman, dengan meripating ati sing disebut rasa mang itu. Wis ana kudu bener. Akhirnya sampai niku di dalam syariat diajari rukun iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai 6. Artine Pak hakikate ojo ndelok makhluke. Allah pertama lah Allah toh. Imane malaikat, Rasul dan seterusnya. Iki semuanya tulisan jeneng iki disebut makhluk. Pandangan hakikat iki sampai sing rada nunjem nek gak paham. Nek gak paham aja diterusno. Jeneng Allah iku, jeneng lho ya, iku sik kegolong makhluk. Jeneng aku jeneng. Sik gak nutut aja dipaksa lho ya. Aja dipaksa. Miturut pandangan makrifat ya, nama itu masih kelebu syariat, nama masih kelebu makhluk. Malaikat nama makhluk, Rasul nama makhluk, kitab nama makhluk, takdir api elek makhluk. Disebut iman sing bener
jenengan iki aja ndelok tulisane, aja ndelok makhluke, ndelok sak jerone lan sak jabane itu loh sejatine Allah. Yang Quran cuman ngekei keterangan laisa kamislihi sayun, wujudnya Allah itu kau tidak bisa untuk menyebut atau menggambarkan dengan sesuatu apa, tetapi innahu bikulli syai'in muhit, jelas dia nyata meliputi segala hal apapun. Ojo akal sing gen rimo Pak, gendeng-gendeng pedot niki mboten kuat. Harus dengan iman, dengan hati. Iya ya, nek kalau Gusti Allah sejati ini ya gak iso kumpul iki, kita berkumpul makhluk iki. Makhluk status iku la haula wala quwata, iku dengan iman, gak dengan akal. Nek dengan akal gak ketemu Pak, gegeran. Iku lho maksudnya iman secara hakikat, baik terjadi pada Allah nama, malaikat nama, rasul nama, kitab, wabiku makhluk sampai niki wajib untuk masuk di dalamnya, ngerasa no anane gesang di dalam itu. Nah inilah maksudnya iman itu ada di situ. Alladzina amanu, Al-An'am 82. Utawi wong sing wis imane bener, lagi sing wis ketemu Allah niku lho nggih, wis sampai di situ. Ketemune kita itu kadang ono sing sak detik, ono sing sak menit, ono sing sak jam, ada yang selama-lamanya terus. Kondisi kita kadang seperti lampu desko itu Pak ya. Kalau desko bedes ngarepe itu toko di biur pat biur dulu ono pete iku sawi, tapi mari ngono biur maneh, tapi ono lampu iku gak biur plus, gak biur blas, tapi pet iku sing disebut peteng dedet. Alladzina auliya uhumut tauhid, ya niki golongan mereka yang imannya itu terhadap selain Allah. Alladzina amanu tawi wong ukeh sing imane sing wis bener, walam yalbisu. Nah, dan mereka tidak akan mencampurkan imanahum ing imane mereka dicampur bidzulmin dengan kesyirikan. Enggak. Orang-orang yang beriman dan imannya sudah benar, ya, mereka itu walam yalbisu, tidak akan mencampurkan keimanannya itu dengan kesyirikan. Iman sing dicampur dengan kesyirikan ki apa? Ngeten. Wis balik contoh neng tonggo tadi. Jane aku percaya apa Gusti Allah. Lah ngeten nggih. Tapi ati iki sik napa? Sik duwe iman, kalau tidak ada tetangga aku gak mendapatkan pertolongan. Nah, iki dicampur, Pak. Iman koyo ngene iki dicampur. Iman tempatnya di hati, Pak. Gak nang ndukurin ndas kene, mboten. Jane aku ya percaya nek kabeh iku Gusti Allah. Tetapi ketika saat mohon maaf, ketika saat tetangga iku mau menolong, ati iku condong kalau tidak ada tetangga nggak akan bisa dapat pertolongan. Berarti apa? Yo iki wong sing antarane njaba ambek jero gak podo. Iki dalam bahasa Quran disebut al-munafiqun. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian besar di antara banyak manusia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada
Allah wal yaumil akhir dan hari akhir kiamat, tapi sesungguhnya wa mahum bimu'minin, mereka itu tidak beriman. Nah, ya wis, berarti aku percaya kabeh Gusti Allah ning lesan, bos, ning lesan. Tapi atine sesungguhnya tidak percaya. Buktinya dia percaya kalau tidak tetangga saya yang menolong, nggak akan saya dapat pertolong. Lah ini, itu yang mencampur adukkan antara keimanan dengan kemusyrikan. Lah mereka ini tidak. Walam yalbisu imanahum, dia tidak mencampur adukkan keimanan dengan bidulmin, dengan kesyirikan. Apa? Hati tetap condong nyawang kesane, Pak. Tidak nyawang tetangga makhluk itu. Nek ditakoki nangone, sapa sing nulungi awakmu mang? Iki biasane wong iku ngeten, sing ngati-ngati. Anu tonggoku basa lesan, tapi maksudnya tonggoku bahasa iman atine Gusti, sing nekat ngeten, nekat ya. Sapa sing nulung tonggo, sing nulung awakmu teko Bang Titil Rawamil? Gusti Allah. Wis geger. Iki datang iman yang belum sampai terhadap tauhid lho nggih. Iki geger. Artinya geger selang pendapat iku nggih. Ya wis ben gak selang pendapat jawab tonggo. Tapi maksudnya tonggo itu adalah Allah. Allah kan yang tadi tonggomu toh. Nek jero njabamu lak tonggomu sih ya. Lho disitulah penak ngono wis. Ulaika iku utawi mengkono mereka yang imannya sudah benar, tidak mencampur dengan kesyirikan. Iku lahum iku tetap kedua mereka al amnu utawi keamanan. Aman sudah, berarti nek aman wis baik dunia akhirate nggak akan ciloko mboten. Dunyane aman, akhirate ya aman. Wis iman sing kaya ngene iki pun aman segala-galanya, senajan jenengan iki dipehno wong, diasorno wong, diino wong, atau dicaci wong di tengah masyarakat nggak jadi masalah. Sing penting al amnu, rohmu iku keimanane aman datang Allah. Wahum lan khali utawi mereka ini iku muhtadun, ya kuwi sejatine wong sing oleh hidayah. Ini sejatine wong sing oleh hidayah secara hakikat, bukan secara syariat. Padahal wong sing koyok ngene kadang-kadang di tengah masyarakat iku dikucilno. Macam-macam oleh ngucilno masyarakat sebab gak duwe alias melarat. Sebab utange akeh. Di nyun sewu utang situ tonggo durung disaur, utang tonggone maneh nelecek koyok teleki. Bisa kayak jeneng nelecek ngakeh gak iso balik. Lanjane kalau sing dipangan, Pak. Kalau sing dipangan. Nah, terus lewat di mana nyambut gawe yo kalau sing gelem ngongkon. Nah terus pun dimele Gusti Allah nakdirno utang nelecek ngono. Mesti tetangga-tetangga wong kampung ahli utang nih, baik cek jongor, nek Bang Titil moro, rasane kapok on ya. Nyun sewu kadang, nyun sewu, sinten sih Pak wong sing kepingin dadi ngono gak ono. Semua manusia kepingin wong sing dadi sugih, mewah, sembarangnya ono lah ngoten. Tapi Gusti Allah ndadekno
Lento kaya ngono, iso apa kita? Dadi lento. Iki nek gak ono ilmu tauhid nyun sewu. Nyun sewu, Pak. Soro dunyane ya soro akhirate. Nek gak ono tauhid lho, nek tauhid wis ngetut arus ae. Bapak dadekno lento. Lento lumayan kena dipangan ya. Ana umpama didadekno kuning-kuning sing kintir. Engko sing dadi kuning-kuning kintir ya ngomong lumayan kuning-kuning kintir kok ditotoli iwak. Lho lumayan. Insyaallah. Kau nak barang gak manfaat iku wis. Bapak Ibu, jadi wong sing sejatine Allah jangan dipikir dengan kelakuan dohir. Bagus lan orane atau status dohir. Jangan. Contoh, kula niki sebagai pedagang, Pak. Bisnis kula pedagang. Setahun 2 tahun dagangan kula mah mumbul, Pak. Akhirnya piye? Akhirnya kula niki ambek ibadah bangsa dohir keteteran. Keteteran tak tinggal biasa jamaah nih musola, gak iso jamaah. Oh pelanggan do teko. Wis gak iso. Jadi biasa maghrib isya itu jamaah. Karena kerepotan melayani pelanggan. Diotek Gusti Allah. Pelanggannya dikon ngalih. Jadi pelanggannya ngalih iku mang liyane iku dodolan luwih apik barange luwih murah. Ngalih, Pak, sepi mimpring. Lha niku ngenes kula. Mau oleh pelanggan rame, omset kula niku 1 bulan itu nyun sewu ratusan juta. Iki mung 1 juta nutut-nututno. Tak sepi to, Pak ya. Tak gak enak to. Gak enak. Nah terus kita tidak tahu secara dohir kalau ketika repot kita nggak bisa jamaah, ketika kita sepi ya akhirnya iso jamaah. Tapi kesimpulan kita gak enak, Pak. Merosot aku gak enak rek. Bisa nyekel ratusan juta, iki boleh nyekel ber1 juta dalam setahun, dalam 1 bulan. Lah akhirnya saya datanglah pada orang pinter aja nih. Nyuwun Mbah, Mbah kula nyuwun wiritani Mbah ben pelanggan kula niku teko melih. Kepingin dagang aku rame. Lah sedaya kan ngoten, Pak. Ayo ngomong gak. Ya Allah, kula tak dodolan mugi-mugi san paringi mboten payu. Gak ono, Pak. Manusia itu semuanya pingin rame. Akhirnya digawanilah sampean wiritan. Kuwi nek mari subuh ya maca Waqiah ping 99 ya. Wis duhamu ojo lali. Jamaahmu ojo lali, sembarang ojo lali. Nggih dilakoni tenan, Pak. Berubah situasi. Pelanggan sampean balik maneh merga sing pelanggan wau mate. Apa jeneng sing dodolan luwih murah wau lho, luwih apik mate. Otomatis ngalih toh, ngalih nang sampean, akhirnya ngelumpuk maneh. Gak ngerti nek mati, gak ngerti. Gula ayo toh karena wiridku. Nah ngoten nggih. Karena ibadahku, iki namanya di dalam hikam iku iktimat. Jenengan iki ngaku-ngaku ngendel-ngendelno lakune ku mau. Bahaya wong sing kaya ngene iki. Wong iki sesungguhnya wong sing gak oleh hidayah. Wis. Wong liya ngomong, "Lu cak son rek, saiki lancar maneh." Iya aku wiritaku jos. Jamaah jos. Berarti cak son niki oleh hidayah? Enggak, Pak. Saya sejatine istidrat, di istidrat Allah, dilulu. Apa dilulu itu? Digonggong. Tapi saya tidak merasa digonggong. Karena saya tidak melihat semuanya itu karena Allah. Justru saya ngakokno karena wiridku teko simbah mang. Waqiah, sholat duhai,
jamaah ini nggak bisa dijadikan sebagai ukuran. Yang kita jadikan sebagai ukuran adalah mereka yang tidak mencampur baurkan antara keimanan dengan kesyirikan. Wahum muhtadun. Inilah yang disebut sejati ini orang yang dapat hidayah. Adalah mereka yang hatinya condong lewat zikir sirul asrar. Di dalam setiap sikon imannya dia mengatakan hanya pada Allah. Kesimpulan Bapak Ibu, urip ning dunya awak dhewe tinggal menghitung jari, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, semua nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu lekaslah kita untuk manakala yang masih ada syirik, lepaskanlah kesyirikan, keimanan dalam hati kita manakala ada iman selain Allah dalam segi apapun, segala aspek apapun. Carane adalah dengan mendawamkan, mengistiqomahkan fungsi zikir sirul asrar. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait materi pada malam hari ini, yaitu janganlah kau campur antara imanmu pada Allah dengan kesyirikan atau iman pada selain Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki masalah iman nggih. Kula badhe nyuwun prisa ingkang sering kula alami. Biasane kula nek budal kerja tapi mantuk niku numpak bis. Nah, bis niku ketepaan sing sering niku bis banter-banter. Teng ati niku munggah ngoten niku pun griming ya. Iki kok bis kok kecelakaan. Loh, teng ati niku pun yakin misalnya ya budal niku Gusti Allah iki sing nglakokno ya. Tapi posisi banter ngoten pun ilang. Allah hilang ngoten ah. Nggih, Allah hilang, jelas hilang niku. Wah iki sopir kurang ajar, ugal-ugalan. Engko nek nubruk mati ya apa? Pasti ngoten. Sing sering niku ngoten. Nggih. Lah pripun niku nyikapi Gus nggih? Tapi nubruk temenan. Sepindah niku natos nubruk tiang mati. Sing ditubruk mati. Nggih, sing ditubruk. Tapi sing teng lebet bis mboten mati. Mboten. Mboten. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas pundi ketika saat awal iman sudah benar, di tengah jalan kena bokong gede, imane hilang. Wis dianggap bokong gede ngoten. Bapak Ibu, kekasih Allah itu ada tiga golongan. Saged kula hapus, wis mboten wis kene. Pertama, kekasih Allah itu ada di fana. Kedua, kamil. Tiga, bako. Maksud maksum. Bon. Pertama, musyahadat al-fana. Mereka oleh karena sudah membawa sirul asrar, meraktekno fungsi sirul asrar, akhirnya Allah menarik jenengan di musyahadah cuman di fana. Fana niku akeh laline timbang iling. Nek mau wis eling kabeh Gusti Allah. Ketika bis banter wus lali Allah nyawang supir iku makhluk. Celakaan kok lho ya kok nek nubruk ya apa. Nyun sewu.
iku sering dialami golongan kekasih Allah yang ada di musyahadatul fana. Itu proses memang. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Prosese wong sing bener ya gak bener dhisik. Langsung ujuk-ujuk bener ngono lah. Penak men kuwi. Kene kejelungup-jelungup aneh. Proses dulu. Berapa bulan, berapa tahun iki urusannya Allah. Sing penting para kekasih Allah itu ngati-ngati gak sampai melepaskan sirul asal, tapi terlepas juga. Terus sing ngelepas no sopo? Sing rapeti ngejo iyo so? Para kekasih Allah itu di situ nanti yang divana. Makanya disebut mahfud. Yang kedua kamil, niki kebalikan. Akeh ilinge tinimbang laline. Oleh karena seringnya terus jenengan iki berzikir, maka dipindah oleh Allah dari fana ke kamil. Tapi keduanya itu masih ada unsur walaupun sedikit ikul lalai. Tapi gak salah nih, mboten salah. Sepandai-pandai tumpai melompat, suatu saat pasti gak kepingin Pak tupai ku roto, gak kepingin. Para kekasih Allah gak kepingin lalai dari Allah, tapi Allah membikin jenengan dijatuhno. Terus apa sih maksudnya? Supaya tauhid sampean iki tambah kuat. Diuji Allah lewat dunia brono sepi, pekerjaan kita nggak ada, bisnis kita hancur, ekonomi melorot, tetap hati sampean iku gumantungi datang Allah. Jenengan ojo sampai sudah cukup ujian lah. Anak Pak tituk no ujian. Terus gak kena lewat dunia, lewat anak diuji Allah. Jenengan sik tetep nyawang Allah. Anak koyo iki manggudo sampai nyawang Allah. Lah, dikasih mana? Kuat dengan anak, istri atau suami? Suami dikondol codot, istri dicocok PT. Nah, coba iki mentok Pak, nek masalah garwa ujiannya Allah itu paling mentok. Makanya ning Quran dinominasi nomor 1. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kesenangan dunia pertama kali yang abot ujiane urusan garwa. Bojo lanang, bojo wedok. Jenengan yang sewu pertama memang ning ati koyo wazani wazaniatu fajlid, hukumane iku namung dipateni. Indonesia gak oleh hati sampean akhirnya sampai towek iling bahwasanya garwa sampean pernah ngelakoni bla 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 bla. Ngoten nggih. Wis nyun sewu. Oleh karena hati sampean iki gecokane Gusti Allah, selamat hati sampean datang Allah. Tapi yo rutuh hai. Berhubung jenengan terus menerus fastaqomu mendawamkan zikir, bahkan zikir iku setiap saat dan waktu, setiap napas sampean gumantungno terus, lekas sampean iki masuk di golongan nomor 3 kekasih Allah disebut musyahadatul baqa. Iku makom maksum, berarti gak tahu lali. Umpama lali langsung klik sing lalekno aku ya sapa. Balik nang Gusti Allahu Akbar. Mbaure Pak magrib ono arek menyanyi ngarepe musala ngamen. Adik lagune iku
bojo loro, ketepatan jenengan bar wayu gak ono sing roh. Neng ati nyender aku ta iki. Goblok iki rek. Magrib lho ya salat kok menyah. Lah lapo? Salat kok diwangi muring? Muring. Dan bagi yang sudah maksum atau lungguh niku langsung Pak. Tes. Ya Allah. Ngoten. Jadi gak nyalano. Gak nyalano. Jumatan nggih ngoten lah kathah arek ali to rawame. Jenengan dadi imam, Allahu akbar mburi rawame jeneng arek cilik, Pak ya. Mari salam ngamuk-ngamuk. Mene arek cilik-cilik gak usah nang masjid nek rame ae. Kita awakmu iku mang nyembah Gusti Allah apa nyembah arek cilik? Wis babanos, untung arek cilik sapa masjid untung. Si cilik wis sapa masjid. Coba nang ngene gerdu kabeh terus gaple niku. Iki terus piye sampean? Wong arek kok dilarang sapa Mas? Wis jarno ae. Toton imanmu iku nang Gusti Allah. Lah sing gawe arek cilik rame ya sapa? Berhubung jenengan iki mang atine wis lungguh ning kekasih Allah, isok balik bos. Gusti Allah iki lucu, temen lucu. Enak-enak sholat kok didokno arek cilik rame. Ya Allah. Jadi sampean yo gak muring-muring nang garwa lan sak piturute. Nggih, ngoten nggih. Dadi kudu ditingkatno dikiri ben tidak seperti itu terus-menerus. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki deretanglet penjelasan tentang la haula wala quwata illa billah, bahwasanya kita itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali semuanya atas Allah. Dan juga ada Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, bahwasanya kita itu tidak bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Terus di situ ada ayat juga, surat Nopal Ar-Ra'd napa pundi niku. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru napa niku binafsi napa pundi niku. Niku kados kok Allah itu tergantung kepada kaum, atau juga hadis qudsi ana inda dhonni bi abdi. Indon nabi khairan falahu wa indon nasyaron falahu. Nah ningali niku kok kadose Tabrakan. nggih, makhluk niku kok dikuasai oleh Allah, bahkan Allah itu cenderung mengikuti kehendak daripada makhluk. Terus pundi niku nyuwun penjelasan ya. Nggih, sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah dibutuhkan kesinkronan, keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat, antara hukum makhluk dengan hukum Allah, antara akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak di situ. Ada dua pandangan. Seakan-akan makhluk itu punya kehendak, seakan-akan makhluk itu bisa berperan, seakan ini kalau kita melihat dari sisi kacamata syariat. Makhluk semua. Sopo sing ngadzan makhluk, sopo sing ngaji makhluk. Kacamata syariat itu buat untuk melihat makhluk. Mata dohir ainul basyariyah itu Allah kasih untuk melihat makhluk, tapi Allah kasih ainul basyirah hanya untuk melihat Allah. Memang seakan-akan Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum manakala kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Tinggal kita melihatnya dari sisi
kacamata mana? Kalau melihat dari sisi kacamata hakikat, kita menemukan ayat-ayat termasuk ingkang jenengan sampaikan tadi tentang masalah kaum. Jangan melihat kaum dari sisi makhluknya, lihat hidupnya, siapa itu. Dan inilah akan ada kaitannya dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang kenal dirinya pasti akan kenal Tuhannya. Ternyata adalah Allah kang sejati urip iku mau. Hadis kursi tentang don. Prasangkane Allah dijatuhno di dalam prasangke madakno prasangkane hamba. Ya, hamba. Berarti kan masih ada makhluk. Nah inilah kita itu dibutuhkan keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Inilah pelajaran kita yang ada, yang memakai sistem wasilun adalah sistem di mana menyeimbangkan antara hukum syariah dengan hukum hakikat. Artinya walaupun Anda sudah bermakrifat, jangan sampai syariat ditinggalkan secara fisik. Jangan, karena itu wujud daripada nurullah, wujud daripada nur Muhammad, wujud daripada Dzatullah disebut nurullah, wujud daripada nur Muhammad disebut Muhammad. Ya iki mlakune zahir lan batin. Ning dunya, ning akhirat pun juga begitu. Wujude Muhammad, wujude makhluk itu adalah surga dan neraka. Surga ya makhluk, neraka ya makhluk. Jadi Pak, tinggal kita memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi syariat, jelas seakan-akan manusia itu punya kehendak, manusia punya pilihan, manusia punya apa itu tadi, upaya. Lah, dikembalikan pada kalimat la haula wala quwata illa billah. Bagaimana? Lah iki ben sinkron enggun hukum syariat ya enggun hukum hakikat. Benang merahnya di mana? Benang merahnya adalah di tajalli. Benang merahnya itu ada proses di tahalli menuju tajalli. Benang merahnya bisa dikatakan di nafi isbat. Benang merahnya di zikir sirul asrar su'aul basirah ke ainul, itu benang merahnya. Berarti gini, ketika syariat ngomong oh ya tonggoku sing nulung, ning hakikate ati sampean tonggo sing dimaksud Gusti Allah. Itu carane. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggit Gus nyuwun penjelasanipun. Kula niku nek salat walaupun dalam keadaan boten salat ngeten niki, niku ati kula niku kok bengok-bengok terus. Nah niku waktu salat niku nggih ngoten. Terus pundi salat kula niku istilahnya membaca. Maksudnya bengok-bengok ya napa? Bengok-bengok ke Gusti Allah. Oh ngoten. Dadi nek mboten bengok-bengok rumoso kedosan kula niku. Terus pundi niku? Ngoten nggih. Nun penjelasanipun. Pun Sampun. nggih. Ketika saat sirul asrar yang sebagai kunci Anda bisa bertemu Allah ketika sholat, iku manakala mudahnya muncul sirul asrar, ikut didorong dikir sir, yaitu dikir bengok, nggak apa-apa. Padahal ketika Anda mboten bengak-bengok, sirul asrar itu sebagai kunci Anda itu bertemu Allah. Mboten napa-napa. Lah bengok-bengok sampean akhirnya terparkir. Sami jenengan punya tujuan ke musala Baitur Rahim nggih. Niki ngaji. Kalau sudah sampai di sini, tumpaan sampean tadi sepeda parkir sik. Parkir sik kan. Karena jenengan sudah sampai di sini. Kalau belum sampai di sini, ya jangan jenengan buang jenenge tumpahan itu.
sampai damel terus. Artinya berzikirlah Anda lewat tumpaan lewat tumpaan zikir sir. Dalam hati melebu metu napas ucap Allah. Nanti toh kalau sudah ketemu Allah, parkir toh niki. Parkir wis gak celuk-celuk maneh. Detik-detik ketemu lho, jenengan ketemu bapak sampean. Bapak jenenge Cak Bejo. Gak mungkin jenengan pas ketemu Pak Bejo dari mana? Tak goleki kok yo gak ketemu. Bapak sampean. Gak mungkin. Pak, ndugi pundi to Pak sampean boleh ora enek. Gak mungkin diterusno bejone. Nggih mboten. Karena etika. Kita bertemu Allah, nama Allah sudah nggak ada. Nggak ada. Artinya nggak ada itu gak fungsi Pak. Etika loh ya, etika. Diem yang jalan itu rasa atau iman. Akhirnya jadi ini tatmainnul qulub, antenge ati. Kok sampean bengok iku piye? Ini kau jawabane Pak. Kalau bengok sampean iku memudahkan ketemu Allah, ya gak apa-apa bengok-bengoke, tapi pada akhirnya nanti bengok-bengoke iku parkir. Paham nggih? Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran selama ini. Alhamdulillah sudah mulai paham ini tentang menuju hakikat menuju marifat ini. Namun pada perjalanannya selayaknya kita punya keluarga, ingin yang pertama diselamatkan anak dan istri. Anak istri, betul. Sudah barang tentu itu. Namun pada perjalanannya dilala ini lebih sulit gitu. Kayak kalau gelas itu tertutup dikasih air kayaknya bedal mulu keluar mulu gitu. Tapi pada perjalanannya kok ada orang lain malah dikasih pembelajaran kok jauh lebih mudah masuknya dan jauh lebih mudah menerimanya. Nah, apakah sesungguhnya kita ini sudah boleh enggak gitu? Ini ada kekhawatiran di diri. Saya sendiri lagi dalam tahap pembelajaran, dalam perjalanan ingin menuju usul kepada Allah. Tapi dilala pada perjalanannya, subhanallah, setiap memberikan pembelajaran atau pemahaman, kok dilala apapun pertanyaannya bisa dijawab gitu, dan orang menerima gitu. Nah, itu pertanyaannya, apakah memang sudah boleh gitu? Saya khawatir ini salah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dalam satu makalah, a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Adalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kenalkanlah dirimu terhadap Allah, setelah itu kenalkanlah anak istrimu pada Allah. Pertanyaannya tadi terkait masalah kapan diperbolehkan untuk mengajak atau menyampaikan keilmuan ini terhadap keluarga atau terhadap orang lain. Malah lebih sulit terhadap keluarga daripada orang lain. Padahal sebagai seorang suami mesti yang dipikirkan masa depan akhirat adalah anak dan istri. Apakah belum waktunya saya menyampaikan anak istri? Gini Pak,
sampean harus memakai sejarah ketika beliau Imam Syafi'i belajar tentang keilmuan yang tidak nyampe-nyampe, atau salah satu tokoh yang mondok belajar tentang keilmuan tapi gak paham-paham, terus dia keluar, bertemulah air menetes dari atas ke bawah mengenai batu yang amat keras. Ditafakuri, dingen-ngen, batu yang amat keras ini kok bisa bolong dia? Padahal air yang turun itu tidak ngerojok tapi netes. Dingen-ngen. Akhirnya sama dengan maksud daripada keilmuan itu. Kok menolak terus anak dan istri? Jangan putus asa. Atiku nyane, hati panjenengan kali kula semua manusia itu beda-beda. Ada yang keras, ada yang setengah keras, ada yang empuk dan lain sebagainya. Bukan sama, Pak. Tergantung penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walaupun sekeras apapun, jangan pernah jenengan ini berputus asa untuk menyampaikan itu terhadap anak dan istri. Bukan perkaranya belum waktunya, enggak, Pak. Jadi teruskan. Nanti adanya sistem seperti ini, aku yakin suatu saat akan bolong. Artinya hidayah Allah datang pirawene. Ngerti pirawene? Apa sensane pirawene? Gak butuh waktu lama. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yaudah. Yang penting kita sebagai suami, tugas pokok kita adalah ku anfusakum wa ahlikum. Urusan nanti di akhir kalimat itu Allah dadekno lento utawa dadar, terserah iki dijadikan bagaimana, buka apa mboten iku urusane Gusti Allah. Tugas kita sebagai seorang suami, arif, mengenalkan anak istri kita kepada Allah. Urusan diterima gak diterima bukan urusan kita. Rasulullah ketika menyampaikan apa isi materi ajaran beliau, nerimo gak nerimo kaum itu bukan urusan Rasulullah. Rasulullah hanya tugasnya menyampaikan saja. Muhammad, wis kak, jangan kau urus nerimo atau enggak nerimo, iku urus aku. Sing penting sampaikan. Jadi bukan perkaranya belum waktunya, Pak. Wadan jenengan kalau kita mengatakan belum waktunya, jenengan sudah paham di situ, sudah waktunya. Ada lagi? Ibunya ada? Bu, bahas tadi yang keduanya belum. Yang keduanya, tapi gini, tadi yang keduanya nyampaikan kenapa kepada orang lain gitu, Itu orang kok lain bisa menerima dengan mudah. Batunya sudah gembur. Dan anehnya, Gus, bukan aneh, mungkin ini kuasa Allah juga. Kita sudah bisa milih-milih kemana saya harus ngomong gitu. Kalau ke orang lain itu pasti kalau yang nolak pasti akan menolak, gak mau ngomongnya. Kalau pada keluarga, bukan ini kalau untuk kepada keluarga kan tadi sudah kita latih, tapi kalau kepada orang lain ini
ini layak diomongin, anehnya pas juga. Oh, Kalau yang gitu. ini nggak bisa nerima, nggak mau ngomong juga. Oke. Itu apa Bang? Gini, jadi barometer kita itu ngomong pada orang satu sisi yang tidak bisa menerima itu seakan-akan kan percuma. Laksana kita memasukkan air di dalam gelas tapi gelasnya ketutup. Satu sisi memang nggak ada gunanya. Dan ini juga diterangkan di dalam hikam, jangan kau menyampaikan ilmu dalam itu pada orang yang belum memahami. Akhirnya diam. Satu sisi, kapan lagi tidak kau sampaikan terhadap mereka? Lawang yang paham itu asalnya nggak paham, olehnya paham mendengarkan. Kita tidak bicara menolak dan tidak, loh Pak ya. Awal orang paham itu asalnya nggak paham, olehnya paham itu mendengarkan penjelas. Otomatis awalnya di situ antara menolak dan menerima. Antara menolak dan menerima. Kalau melihat dari satu sisi ini, maka diperbolehkan untuk menyampaikan orang yang tidak paham. Tergantung kita menyikapi dari mana. Boleh memakai sistem awal, tidak akan pernah menyampaikan terhadap golongan golongan umum, ya toh? Karena percuma kita menyampaikan ketutup, airnya nggak bisa ke dalam, nggak masuk ke hati. Yang kedua menjadikan gegeran, mending diam lagi gitu nih. Oke, iku memakai sistem seperti monggo. Tetapi ingat, orang paham asalnya gak paham, olehnya paham mendengarkan keterangan, terus dingen-ngen akhirnya paham. Jikalau ini kita sampaikan hanya orang yang paham saja, mohon maaf loh ya, mohon maaf, iku podo ambek murui bebek ngelani nguyai segoro. Jadi piye? Yes, tetap kita sampaikan aja. Urusan pada saat itu diterima atau tidak urusan Allah. Jadi rame dan tidak urusan Allah. Nah, ini kita menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah waduh keimanan. Kok ya wis ngomong sesat ya wis demo ae. Walana a'maluna lakum dinukum waliyatin. Ya udah mentok sudah. Nek umpama musik perdebatan tok dereng sampai menyangkut masalah keimanan yang sesungguhnya, tidak ada masalah. Sebab gesekane beras siji ambek beras sijine iku dadi putih. Lah ngoten ya. Wis gak apa-apa. Otak. Jadi sama Pak, sama pada orang lain juga begitu. Sistem kita harus kita sampaikan terhadap, tidak hanya terhadap yang sudah paham, dan juga yang khususnya yang tidak paham. Jadi urusan nanti bagaimana jadinya, urusannya Allah, urusan Allah. Okay. Ibu, sudah ada ibu. Ibu ada, nah, tolong mic-nya dikasihkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pangapunten Nyai, iki saya mau bertanya, baik buruknya kita manusia itu tak lepas dari kuasa Allah. Yang saya tanyakan, apakah kita kalau berbuat maksiat, berbuat dosa itu juga tak lepas dari kuasa Allah? Lalu di Al-Quran kan diterangkan, ma aswabaka min hasanatin fa min Allah wa ma aswabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nih, nah antara
ayat tersebut dengan keterangan bahwa baik buruknya kita tak lepas dari kuasa Allah niku ingkang pripun ingkang kados pundi? Nggih. Mohon penjelasannya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, ketika saat Allah memberikan mata dohir untuk melihat makhluk, ketika saat Allah memberikan mata batin ainul basyirah itu hanya untuk melihat Allah. Dua mata ini sangat berbeda, pandangannya juga berbeda. Maka sudah sayugjanya di dalam sistem syariat, jikalau perkara yang bagus datangnya dari Allah, jikalau jelek perkaranya dari nafsumu sendiri. Iku semata-mata secara fisik Anda tidak menjalankan, supaya tidak menjalankan larangan, tidak meninggalkan perintah, semata-mata itu secara fisik. Saya ulangi, kacamata syariat difungsikan bila mana bagus dari Allah datangnya, kalau jelek itu dari nafsumu sendiri. Semata-mata hal itu dijatuhkan di hukum fisik supaya tidak sampai kali kula meninggalkan perintah, menjalankan larangan, atau sebaliknya supaya taat perintah, ninggalkan larang secara fisik. Itu satu. Kedua, dari pandangan kacamata hakikat, kalau berhenti di situ ada penguasa dua, Pak. Yang baik dikuasai Allah, yang jelek dikuasai nafsu atau setan. Bahasa Nabi Adam setan, ngoten ya. Wis. Hakikatnya sampai harus bisa masuk mengakhadiahkan laisa kamisli syai'un, yang ada di nama Allah dan yang ada di nama siapa? Ini Pak gak mudah, Pak. Gak mudah. Itu ada proses pengajaran ilmu, ada proses meditasi atau kholwat, ada proses kontinu terus menerus istiqomah. Nek secara keilmuan api elek kabeh sang penguasa adalah Allah tunggal, gampang untuk meresapi, mengimani, merasakan ini. Kalau tidak kita lanjutkan pada falyamal amalan sholihan, yaitu meditasi atau kholwat, uzlah, nggak bisa, Pak. Ingat, kefahaman satu ilmu untuk mengesahkan Allah itu penting, tetapi lebih penting mengamalkan ilmu itu atas dasar kefahaman untuk sampai bisa masuk dalam satu rasa, satu iman. Perkara yang baik atau jelek, penguasa, sang penguasa adalah Allah, baru bisa. Nek cara kita ngomong iku bisa, terus praktek merasakan keagungannya Allah ini kalau tidak kita lakukan dengan bentuk kholwat uzlah tiap saat dan waktu zikir, nggak bisa, Pak. Surat Al-Insan 25-26, Kanjeng Nabi ketika saat sudah sampai pada titik kelima bertemu Allah, apa? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore, malam tutup pagi, beliau itu jadikan terus menerus berzikir.
kadang-kadang kita ketok bokong gede lu dikira wis lali. Bukan bokong gede, bokong niku lho Pak ya. Maksudku duniawiyah niku lho. Duniawiyah wis lali. Arep berangkat rene ning dalan niku ana warung kopi Pangku. Bayah sing dodol roke ndukure dengkul. Tuku kopi bonus dipangku. Gak lumrah Pak, kopi ini biasanya 5.000 sak gelas itu 1.000. Lah oleh karena hati kita tersilaukan, lali anak, lali bojo, tujuannya budal ngaji lali pisan. Ayo terus noneka ambiar. Jadi Bu, jadi ada dua pandangan. Pandangan syariat itu seperti itu sudah benar. Pandangan hakikat itu jenengan harus mengakhadiahkan sang penguasa dari perkara yang baik dan perkara yang jelek. Otomatis kita harus berkholwat dengan istiqomah, baru bisa bertemu Allah. Disitulah baru kita dikatakan proses ahadiyah menuju ke ahad. Lihatlah ahad di banyak di situ. Makanya dalam Al-Quran sering Allah kalau bersabda itu wanahnu, gak hanya ana, gak ini tok, wanahnu. Padahal bahasa nahnu itu bahasa kita, bahasa banyak jamak. Wanahnu akrobu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat dari urat ada lagi? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nate mireng pangaosan bahwasanya orang-orang ahli tasawuf niku mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu sudah usul kepada Allah, tetapi mereka itu tidak mengetahuinya. Diibaratkan cerita seorang raja ikan ketika sudah mau meninggal, dia mengatakan kepada kaum ikan disuruh mencari air. Tetapi setelah bertahun-tahun mencari, ikan tidak tahu air. Padahal ikan hidup di dalam air. Terus yang saya tanyakan, maksudnya bagaimana? Sebetulnya itu kita sudah usul kepada Allah, tapi kita tidak mengetahuinya. Matur suwun. Proses ruhaniyah kita sebelum kita disebut atau masuk di zona akil balik seperti anak kecil itu makrifat. Karena ruhaniyahnya itu belum terkontaminasi dengan duniawiyah. Sampai Rasulullah dalam hadis sahihnya berani mengeluarkan satu statement, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan atau siapapun Anda meninggal sebelum balik dijamin surga. Karena ruhaniyahnya selalu makrifat datang Allah. Cuman kita sendiri yang tidak mengerti. Karena apa kita tidak tahu? Karena terbiaslah hati ini terhadap duniawi. Lu Allah ini ning gunung limputi. Tapi ruhaniyah kita tidak melihat Allahnya karena ketutup dengan duniawi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Ayo terus kau bermegah-megahan hatimu terhadap duniawiyah, pasti akan lalai kebenaran yang ada di situ. Mana maksudnya? Allah yang meliputi. Lalai hatta zurtumul maqabir. Keadaan ini sampai mati ya seperti itu. Kita makrifat tapi tidak merasa makrifat. Mulai kecil sudah, Pak.
Ini ceritanya maksud Nabi Adam ketika saat di surga Allah dawuh, Adam, kau jangan pernah mendekati pohon itu, wala taqrabah hadhihi syajarah. Kalau kau ingin kekal di sini, unggih siap. Nyun sewu, akhirnya iblis moro tik Adam, kuwi nek gak nyedek pohon iku gak iso kekal ning surga. Kebalikan itu, kebalikan. Padahal maksudnya buah khuldi itu adalah kesenangan duniawiyah. Hakikatnya pada kita dengan duniawiyah itu akhirnya sifat basariyah pada diri kita itu akan tinggi. Dengan begitu tertutuplah hati ini, ruh ini terhadapnya, sehingga gak rumongso nek Allah iku jengleh. Cukup? Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita. Ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.